Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semuanya bukan? Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, serta keberkahannya. Amin. Kali ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 6 dengan tema jenis-jenis pekerjaan. Fokus pembelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menilai unsur-unsur cerita atau tokoh, konflik, pesan moral, menggunakan pendapat pribadi secara tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur-unsur cerita atau tokoh, konflik, pesan moral dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Yang keempat, setelah membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Seperti yang diceritakan dalam cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur nanti, di situ kalian akan menemukan watak yang punya sikap jujur dan tokoh-tokoh yang lain yang mempunyai watak berbeda. Sebelum ke cerita tersebut, perhatikan unsur-unsur intrinsik cerita. Sebuah cerita tersusun atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerita dalam suatu karya sastra. Setiap unsur tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun isi cerita. Oleh karena itu, dibutuhkan keterpaduan berbagai unsur intrinsik tersebut hingga diperoleh sebuah cerita yang bagus dan menarik. Berikut unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Yang pertama, tema. Tema adalah suatu yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Yang kedua, alur. Alur disebut juga plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh yang membangun cerita tersebut. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra, dapat berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Penokohan atau perwatakan ialah cara pengarang dalam memerankan tokoh-tokohnya dalam cerita. Yang selanjutnya adalah latar. Latar disebut juga setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Nah, latar atau setting dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, di mana pelaku berada atau cerita terjadi, misalnya di sekolah, di kota, di rumah, di pasar, dan sebagainya. Latar waktu. Nah, latar waktu adalah kapan cerita ini terjadi, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari, kemarin, dan besok. Kemudian latar suasana adalah dalam keadaan di mana cerita terjadi, misalnya suasana sedih, gembira, suasana dingin, sepi, dan damai, dan sebagainya. Yang kelima adalah amanat.
Amanat adalah pesan atau kesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup, yang memberikan penghiburan, kepuasan, dan kekayaan batin kita terhadap hidup. Sekarang, perhatikan cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan. Tanpa menengok ke belakang, Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang Rp10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Nah sekarang, jawablah soal-soal berikut sesuai cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nomor 1, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita?
Nomor 2, tuliskan watak tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Nomor 3, tulislah pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Nomor 4, di manakah latar tempat yang terjadi di dalam cerita tersebut? Yang kelima, tulislah pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Sekarang kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Sikap percaya kepada Tuhan akan menjadikan seseorang menjadi manusia yang menghormati orang lain, sehingga dapat tercapai suatu persatuan. Di dalam persatuan tersebut terdapat kegiatan musyawarah yang ditujukan untuk kepentingan bersama, sehingga tercipta keadilan. Dengan terciptanya keadilan, misalnya keadilan dalam kebebasan memeluk agama, maka orang tersebut menjadi orang yang menghargai orang lain, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, kita perlu melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama diantaranya yang pertama, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Selanjutnya, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Selanjutnya, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila, diantaranya yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa dan sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila, diantaranya yang pertama, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang selanjutnya, mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Yang kelima, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila, diantaranya yaitu yang pertama,
mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Kemudian, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang selanjutnya, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Selanjutnya, mengembangkan perbuatan terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang terakhir, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Demikian tadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Alhamdulillah, pembelajaran 6 kali ini telah selesai. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.